Kesultanan Mataram adalah kesultanan Islam terbesar di tanah Jawa. Kewibawaannya diakui oleh Saentero Nusantara. Namun demikian tersimpan kisah kelam dari beberapa perempuan cantik sebagai korban cinta dan tahta. Berikut beberapa wanita cantik tersohor yang mati mengenaskan di era Kerajaan Mataram. Roro Suli atau Roro Sari adalah seorang gadis desa yang hidup di Desa Kemiri, desa yang berada di wilayah Kadipaten Pati. Kecantikan Roro Suli terdengar sampai ke telinga penguasa Pati, Wasis Joyokusumo, atau yang dikenal dengan sebutan Adipati Pragolo. Beliau adik ipar penguasa Mataram, Panembahan Senopati. Sang Adipati berniat mempersunting Roro Suli, namun Roro Suli menjalin hubungan gelap dengan seorang pengembara dari Spanyol yang bernama Baron Sakeber. Dari hubungan gelap itu Roro Suli pun hamil. Kejadian tersebut menjadikan sang Adipati geram, dan memicu pertikaian antara sang Adipati dengan Baron Sakeber. Untuk menyelesaikan masalah, keduanya sepakat untuk mengadakan pertarungan. Dengan kesepakatan bila Baron Sakeber menang, maka ia akan diberi kebebasan dan menikah dengan Roro Suli. Namun bila Baron Sakeber kalah, maka ia akan menjadi budak atau pelayan sang Adipati. Pertarungan berlangsung seru, dan sang Adipati memenangkan pertarungan tersebut. Roro Suli pun akhirnya menikah dengan Adipati Joyokusumo. Dari hubungan gelapnya dengan Baron Sakeber lahirlah putra kembar, bernama Sirwendo dan Danurwendo. Ketika menginjak usia remaja, kedua putra Roro Suli menampakkan kemahirannya dalam olah kanuragan dan keprajuritan. Hal ini mengkhawatirkan terhadap kewibawaan dan kekuasaan Adipati di masa mendatang. Dengan beragam intrik akhirnya kedua putra Baron Sakeber bisa dibinasakan. Mengetahui kedua putranya tewas akibat ulah petinggi Kadipaten, Roro Suli ikut bela Pati menyusul kematian putranya. Dari daerah Teluk Cikal, Roro Mendut dijemput, dan diboyong oleh serombongan punggawa, utusan Adipati Pati karena hendak dijadikan selir Adipati Pragolo II. Sebagai calon selir Adipati Pragolo II, Roro Mendut secara cepat dan pasti harus mengubah kebiasaan hidupnya sehari-hari, dari gadis pantai menjadi wanita ningrat. Roro Mendut akan dinikahinya setelah berhasil dalam perjuangannya melawan Mataram yang saat itu dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Adipati Pragolo mengalami kekalahan dan gugur di medan perang sehingga niatnya memperselir Roro Mendut gagal. Sebagai calon selir yang berasal dari daerah Taklukkan, Roro Mendut termasuk salah seorang putri yang diboyong ke Mataram. Roro Mendut secara otomatis menjadi hak milik penuh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Namun, Sultan Mataram menghadiahkan Roro Mendut kepada Tumenggung Wiroguno. Keinginan Tumenggung Wiroguno untuk menyunting Roro Mendut tidak dapat terwujud. Roro Mendut menolak pinangannya. Tumenggung Wiroguno geram, ia merencanakan strategi untuk memojokkan Roro Mendut dalam keadaan yang sulit. Ia memaksa Roro Mendut membayar pajak kepada Panglima Besar Mataram itu, dalam wujud uang real dengan jumlah yang besar setiap hari. Roro Mendut menghadapi ujiannya dengan sabar. Ia membayar pajak yang dibebankan dengan cara berjualan rokok di pasar, bermodal kecantikan dan kemolekannya, dagangnya pun laris manis. Rokok sisa hisapannya sangat digandrungi lelaki, meskipun ia menjualnya dengan harga tinggi. Tanpa disengaja ia berjumpa dengan kekasihnya saat hidup di Pati, dia adalah Prono Citro. Hubungan keduanya tercium oleh Sang Tumenggung sehingga Prono Citro dihukum mati. Melihat kekasihnya tak bernyawa Roro Mendut pun ikut bela Pati. Mereka berharap bisa hidup berdampingan di kehidupan selanjutnya. Mataram saat itu dipimpin Sunan Amangkurat Agung, atau Sunan Amangkurat I, ia mempunyai adik bernama Pangeran Alit atau Pangeran Timur atau Pangeran Ragil, ia yang saat itu masih lajang bertemu dengan Roro Mangli, putri Tumenggung Pasingsingan yang merupakan bawahan kerajaan Mataram. Namun Tumenggung Pasingsingan membolehkan Roro Mangli dipersunting Pangeran Timur apabila Pangeran Timur bisa jumeneng noto atau menjadi raja di Mataram. Karena sebenarnya Pangeran Timurlah yang berhak atas tahta Mataram. Maka dari itu Tumenggung Pasingsingan membuat siasat menyingkirkan Sunan Amangkurat. Rencana tidak berjalan mulus, ia tertangkap basah prajurit Mataram,
Sebelum melakukan aksi pembunuhan sang raja, Tumenggung Pasingsingan terbunuh saat terjadi kontak senjata dengan para prajurit. Dengan terbunuhnya Pasingsingan, terkuaklah siasat ayah Roro Mangli untuk mendudukkan Pangeran Timur sebagai Raja Mataram. Maka sebagai hukuman karena adanya niat kudeta, Sunan Amangkurat menyuruh Pangeran Timur membunuh kekasihnya tersebut. Pangeran Timur awalnya menyanggupi, tetapi setelah bertemu dengan Roro Mangli, ia tidak kuat hati membunuh orang yang ia cintai. Drama sepasang kekasih tersebut berakhir dengan tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh Roro Mangli. Kesedihan atas meninggalnya sang kekasih, membuat Pangeran Timur membulatkan tekad untuk memberontak. Usaha pemberontakannya gagal dan peristiwa itu berakhir dengan bunuh dirinya Pangeran Timur. Roro Oyi atau Roro Hoyi adalah seorang putri dari Demang Mangunjoyo yang memiliki nama Tionghoa, Maun, yang berasal dari Surabaya. Sunan Amangkurat I yang sedang berduka atas meninggalnya istrinya, Kanjeng Ratu Malang memberikan perintah kepada Hulu Balang Kerajaan, Nayatruno dan Yudokarti untuk mencari penggantinya. Keduanya kemudian pergi dan menemukan Roro Oyi yang masih berusia belia di Kalimas, Surabaya. Roro Oyi kemudian diboyong ke Keraton Pleret dan dititipkan oleh Amangkurat I kepada Ngabe Wirareja, sampai Roro Oyi tumbuh dewasa. Pangeran Tejoningrat, putra Amangkurat pertama yang diangkat menjadi Adipati Anom, atau putra mahkota, yang kelak menjadi raja bergelar Amangkurat II, jatuh cinta dengan Roro Oyi, meskipun seharusnya ia menjadi ibu tirinya. Adipati Anom yang dibantu Pangeran Pekik mengambil Roro Oyi dari Wirorejo. Walau tidak diperbolehkan, Adipati Anom pun membawa lari Roro Oyi. Amangkurat pertama kemudian menjadi murka, menghukum siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut. Wirorejo dan keluarganya diasingkan di Ponorogo meskipun sebenarnya dihabisi di tengah jalan. Adipati Anom mendapat hukuman seperti yang diterima pamannya, Pangeran Timur dalam kasus Roro Mangli. Ia diharuskan memilih tetap menjadi Adipati Anom dengan membunuh Roro Oyi atau melepaskan jabatannya sebagai Adipati Anom dan hidup bersama Roro Oyi. Pada akhirnya, Adipati Anom lebih memilih kedudukannya, ia lebih memilih untuk menghabisi Roro Oyi, dan jasadnya dikubur ke Tanah Lipura. Sementara menurut sumber lainnya, Roro Oyi dikebumikan di pemakaman Banyu Sumurup dengan nama Kanjeng Ratu Mangkurat. Keretakan hubungan Pangeran Sutikno yang kelak bergelar Amangkurat III, dengan istrinya Raden Ayu Lembah telah terjadi sejak awal pernikahan mereka. Setelah 3 bulan usia perkawinan mereka, Pangeran Sutikno yang saat itu menjadi Adipati Anom atau putra mahkota, mengangkat selir baru bernama Roro Onje dari Banyumas. Kehadiran selir baru ini sangat mengganggu Raden Ayu Lembah. Pangeran Sutikno malah lebih asyik dengan selirnya. Sedangkan Lembah disia-siakan. Dia beralasan, sebagai seorang istri, Raden Ayu Lembah tidak bisa memuaskan hasratnya. Merasa difitnah, Raden Ayu Lembah pun pulang ke rumah orang tuanya. Tetapi kepergian Lembah ke rumah orang tuanya, malah dimanfaatkan Pangeran Sutikno. Ia semakin menggila, bahkan ia mengangkat posisi Roro Onje dari selir sebagai permasurinya. Kondisi demikian dimanfaatkan oleh Raden Sukro, putra Adipati Sindurejo untuk membalas dendam kepada Pangeran Sutikno, atas penyiksaan yang pernah dilakukan padanya. Ia mendekati Raden Ayu Lembah, dengan modal ketampanan, ia mampu memikat hati Raden Ayu. Dan kisah asmara mereka berdua pun dimulai. Kenyamanan yang diberikan Raden Sukro, menjadikan Raden Ayu Lembah berani menulis surat kepada sang Adipati Anom, yang isinya bahwa dia tidak mau kembali ke Kartosuro. Hal ini menjadikan sang pangeran murka. Dia menuding, Lembah berkhianat terhadap suami dan meminta Pangeran Puger menghukum putrinya itu. Situasi menjadi semakin buruk, saat surat cinta Raden Sukro terhadap Lembah ditemukan. Mendapati putrinya bermain serong dan mencoreng kehormatan keluarga kerajaan, Pangeran Puger marah besar, hingga ia menjadi gelap mata. Dia lalu menyuruh ketiga putranya untuk menghukum mati saudara perempuannya. Mendapat perintah itu, ketiga putra Pangeran Puger langsung lemas. Di bawah tekanan sang ayah, akhirnya eksekusi mati dilakukan. Hukuman mati ini berlangsung tragis. Raden Ayu Lembah dihukum mati dengan cara dicekik oleh adik-adiknya.
Kemudian jasadnya dimakamkan di Banyu Sumuruk, sedang dayang-dayang Raden Ayu juga ikut dihukum, mereka ditelanjangi dan dimasukkan ke dalam kandang macan. Sementara Raden Sukro dibunuh oleh orang suruhan Pangeran Sutikno. Seperti tidak tahu malu, Sutikno lalu menikahi adik Raden Ayu Lembah, yakni Ayu Himpun. Peristiwa tragis ini juga diiringi dengan naiknya Pangeran Sutikno menjadi penguasa Kartosuro. Pada 1703, Sutikno alias Pangeran Kencet, naik tahta sebagai Raja Mataram dan mendapatkan gelar Amangkurat ketiga. Hidup di lingkaran kekuasaan tidak selalu membahagiakan. Harta, tahta dan wanita, merupakan cobaan yang tidak kita sadari. Selalu bersyukur akan nikmat, dan tabah menghadapi cobaan, adalah solusi menghadapi ujian.